Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai Human Resource Management dan Payroll System. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Salsabila Inesya Widodo dengan NPM terakhir 003. Saya Oktaviana Ramadhani dengan MPM terakhir 010. Saya Cecilia Zara Putriwansyah dengan NPM terakhir 27. Nama saya Huda, MBM akhir 075. Saya Afifah Herun Sadania dengan NPM terakhir 050. Saya Akila Syaira dengan MPM akhir 058. Saya Naila Febrianti Siregar dengan NPM akhir 066. Ya, saya Faza Fabri Rahkamila dengan NPM akhir 043. Baik, setelah perkenalan dari anggota kelompok kami, selanjutnya saya akan membahas bagian introduction, yaitu pengenalan singkat mengenai Human Resource Management dan Payroll System. Yang pertama adalah Human Resource Management atau biasa disingkat HRM. HRM merupakan sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola berbagai data dan aktivitas yang berkaitan dengan karyawan dalam suatu organisasi. Melalui sistem ini, perusahaan dapat menyimpan dan mengatur informasi karyawan dengan lebih terorganisir, mulai dari data karyawan hingga berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat juga payroll system. Payroll system merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola proses penggajian karyawan. Sistem ini membantu perusahaan dalam menghitung gaji, potongan pajak, serta berbagai pembayaran lain yang berkaitan dengan karyawan. Dengan adanya proses atau sistem ini, penggajian dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, akurat, dan juga tepat waktu. Lalu setelah memahami pengertian dari HRM dan juga payroll system, selanjutnya kita akan melihat peran penting dari kedua sistem tersebut dalam perusahaan. Yang pertama, sistem ini membantu perusahaan mengelola informasi karyawan secara lebih terorganisir, sehingga data karyawan dapat disimpan dan diakses dengan lebih mudah. Yang kedua, sistem payroll membantu perusahaan memastikan pembayaran gaji dilakukan secara akurat dan tepat waktu, sehingga hak karyawan dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, sistem ini juga membantu perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir, informasi yang dihasilkan dari sistem HRM dan payroll juga dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya, Oktaviana. Untuk selanjutnya, sistem informasi siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian.
Aktivitas terkait SDM, informasi tentang perekrutan, pemecatan, transfer, pelatihan, dan lain-lain, dan pengumpulan informasi tentang penggunaan waktu karyawan terjadi setiap hari. Namun, pemrosesan penggajian yang sebenarnya hanya terjadi secara berkala karena di sebagian besar organisasi karyawan dibayar setiap minggu, 2 mingguan, atau bulanan, bukan setiap hari. Dengan demikian, penggajian adalah salah satu aplikasi yang terus terproses dalam mode batch. Next. Untuk proses manajemen SDM dan kebutuhan informasi, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada karyawan yang terampil dan termotivasi karena pengetahuan serta keterampilan mereka yang memengaruhi kualitas barang dan jasa. Dalam organisasi, jasa profesional seperti firma akuntansi dan hukum, kemampuan karyawan menjadi bagian utama dari produk perusahaan. Bahkan, pada perusahaan manufaktur, kualitas kerja karyawan memengaruhi produktivitas dan tingkat cacat produk. Oleh karena itu, keterampilan dan pengetahuan karyawan sering dianggap lebih bernilai dibandingkan aset berwujud perusahaan. Next. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang ancaman dalam sistem HRM atau payroll. Nah, sistem HRM dan payroll digunakan untuk menyimpan data penting seperti informasi karyawan, gaji, dan jam kerja. Oleh karena itu, terdapat beberapa ancaman yang dapat terjadi dalam sistem ini. Salah satu ancaman utama yaitu adalah data master tidak akurat, kemudian kebocoran informasi sensitif, kehilangan data, perekrutan karyawan dan yang tidak sesuai, dan yang terakhir yaitu adalah pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Oke, next. Nah, dan ini adalah salah satu ancaman dari itu. Ancaman yang pertama yaitu adalah data yang tidak akurat dan kehilangan data. Hal ini bisa saja terjadi karena kesalahan saat memasukkan data atau kesalahan perhitungan gaji. Nah, untuk mencegahnya yaitu adalah perusahaan perlu membatasi akses data, memeriksa perubahan data, dan memiliki sistem backup data. Dan yang kedua yaitu adalah akses tidak sah dan masalah karyawan. Contohnya ada orang yang mengakses data gaji tanpa izin atau perekrutan karyawan yang tidak jujur. Nah, pengendaliannya bisa dilakukan dengan pembatasan akses sistem, perlindungan data, dan pengecekan latar belakang karyawan. Dan yang terakhir yaitu adalah ketidakpatuhan terhadap hukum ketenaga kerjaan. Jika perusahaan tidak mengikuti aturan yang berlaku, perusahaan bisa terkena denda atau tuntutan hukum. Dan untuk pencegahannya yaitu adalah perusahaan perlu menyiapkan dokumen HR dengan baik dan memberikan pelatihan tentang aturan ketenaga
pekerjaan. Oke, next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada update payroll master database. Update payroll master database sendiri adalah proses memperbarui informasi utama yang berkaitan dengan karyawan dalam sistem penggajian. Perubahan data ini diperlukan agar sistem penggajian selalu mencerminkan kondisi terbaru dari karyawan dan aturan perusahaan. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan data karyawan dalam sistem selalu akurat dan terkini. Ada 3 proses pembaruan, yaitu yang pertama mencerminkan perubahan internal seperti perekrutan karyawan baru, pemutusan hubungan kerja atau PHK, perubahan tarif gaji, atau promosi. Yang kedua, ada pembaruan pemotongan pajak diskresioner yang diminta oleh karyawan, contohnya untuk dana pensiun. Yang ketiga ada pembaruan eksternal untuk perubahan tarif pajak dari pemerintah atau biaya premi asuransi. Selanjutnya, lalu siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ada 2, yaitu Departemen SDM atau Sumber Daya Alam. Dia bertanggung jawab atas perubahan terkait status pekerjaan, misalnya perekrutan, penggajian, atau jabatan. Yang kedua ada Departemen Penggajian. Dia bertanggung jawab hanya untuk memperbarui tarif pajak dan informasi potongan setelah menerima notifikasi dari instansi terkait. Data karyawan yang sudah berhenti tidak boleh langsung dihapus karena diperlukan untuk pelaporan pajak akhir tahun. Lanjut. Lalu ada ancaman dan pengendalian. Untuk ancamannya sendiri, perubahan data tanpa izin atau input data yang tidak akurat. Solusinya yaitu pemisahan tugas, otorisasi bertingkat, kontrol akses, serta pemeriksaan integritas. Lalu yang kedua ada validate time and attendance data. Tujuannya sendiri adalah untuk memverifikasi jumlah jam kerja karyawan sebagai dasar perhitungan gaji. Ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama ada karyawan per jam, yaitu menggunakan kartu waktu atau time cards untuk mencatat jam datang dan pulang setiap shift. Yang kedua ada karyawan gaji tetap atau staf profesional. Kehadiran biasanya dipantau secara informal oleh atasan langsung tanpa kartu waktu khusus. Yang ketiga ada tenaga kerja manufaktur, menggunakan tiket waktu kerja untuk mencatat waktu yang dihabiskan pada tugas atau departemen tertentu guna alokasi biaya. Inovasi teknologinya sendiri yaitu penggunaan otomatisasi data sumber seperti pemindai lencana atau biometrik untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengumpulan data. Untuk ancaman dan pengendaliannya sendiri, ancamannya yaitu data waktu yang tidak akurat dapat menyebabkan laporan biaya tenaga kerja yang salah atau pembayaran gaji yang tidak sesuai. Solusinya yaitu otomatisasi data sumber, autentikasi biometrik, pemisahan tugas, serta tinjauan pengawasan. Baik, mohon izin melanjutkan terkait dengan prepared payroll yang dimana terdapat beberapa aktivitas dalam pemrosesan penggajian. Yang pertama adalah data transaksi penggajian diedit, kemudian transaksi akan divalidasi dan diurutkan berdasarkan nomor karyawan. Kemudian semua potongan gaji akan dijumlahkan dan totalnya dikurangi dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Step selanjutnya adalah kolom tahun berjalan untuk gaji kotor, potongan, dan juga gaji bersih dalam catatan setiap karyawan di file induk pengajian diperbarui dengan tujuan untuk mempertahankan catatan pendapatan kumulatif yang akurat. Kemudian dibuatlah register penggajian dan juga potongan
potongan gaji yang akan mencantumkan gaji kotor, potongan gaji, dan juga gaji bersih setiap karyawan dalam format multi-kolom. Register ini juga berfungsi sebagai dokumentasi pendukung untuk mengotorisasi transfer dana ke rekening giro penggajian organisasi. Dan yang terakhir adalah slip gaji karyawan yang dicetak dengan menyertakan laporan pendapatan. Bisa di next. Bisa di next. Oke. Selanjutnya yaitu terdapat macam-macam potongan gaji. Yang pertama adalah pemotongan pajak gaji, yang dimana meliputi pajak penghasilan federal, negara bagian, dan juga pajak jaminan sosial. Kemudian yang kedua ada potongan sukarela, meliputi kontribusi perencanaan pensiun, asuransi jiwa, kesehatan, dan juga iuran serikat pekerja. Dan di sini terdapat dua bagian dalam eh, pemberian gaji. Yang pertama terdapat pada karyawan yang dibayar per jam, di mana jumlah jam kerja dikalikan dengan tarif upah dan kemudian ditambahkan premi lembur atau bonus yang berlaku. Kemudian yang kedua untuk karyawan bergaji tetap, yang dimana gaji kotor adalah sebagian kecil dari gaji tahunan, di mana bagian kecil tersebut mencerminkan lamanya periode pembayaran. Bisa di next. Memasuki tahap ancaman dan juga kontrol. Yang pertama adalah total batch, yang dimana harus dihitung pada saat entry data dan kemudian diperiksa terhadap total yang sebanding harus sama di tiap tahap pemrosesan. Jika total batch tidak sesuai, organisasi memiliki bukti tepat waktu tentang kesalahan penggajian yang berkemungkinan untuk menghasilkan cek gaji seseorang karyawan. Kemudian yang kedua adalah membandingkan jumlah total gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi dengan total potongan. Jika tidak, berarti terjadi kesalahan dalam pemrosesan yang perlu untuk segera diselidiki. Dan yang terakhir adalah akun clearing penggajian, yang merupakan akun buku besar umum untuk proses dua langkah yang digunakan untuk memeriksa keakuratan dan juga kelengkapan pencatatan biaya penggajian di alokasinya yang sesuai. Yang dimana ini jumlah yang dikreditkan ke akun clearing pengajian harus sama dengan jumlah yang sebelumnya di debit ketika gaji bersih. Lalu selanjutnya ada dispute payroll dan calculate atau pencairan gaji pada karyawan. Pencairan gaji pada karyawan itu melalui dua metode yaitu cek dan transfer. Karyawan tidak diberi gaji pembayaran tunai karena metode pembayaran tunai itu tidak bisa mendokumentasikan jumlah upah yang dibayarkan kepada karyawan. Lalu selanjutnya ada proses pencairan gaji. Proses pencairan gaji sendiri dimulai setelah slip gaji disiapkan dan ditinjau oleh bagian utang usaha. Lalu selanjutnya dibuat voucher pencairan untuk mengotorisasi pemindahan dana dari rekening perusahaan ke rekening penggajian. Lalu selanjutnya setelah ditinjau, menyiapkan transfer dana secara elektronik atau melalui cek untuk membayar gaji karyawan. Lalu pada tahap akhir proses pencairan gaji, sistem setoran langsung membantu meningkatkan efisiensi karena gaji dapat langsung ditransfer ke rekening karyawan sehingga proses pembayaran menjadi cepat, aman, dan mengurangi biaya administrasi. Lalu ada ancaman dan kontrol dari proses penggajian itu sendiri. Yang pertama ada pencurian cek. Untuk pengendalian bisa dilakukan beberapa cara seperti pembatasan akses, penomoran slip gaji, verifikasi dokumen,
penggunaan rekening penggajian terpisah. Dan ada ancaman kedua yaitu pembayaran karyawan fiktif. Untuk cara pengendalian bisa dilakukan dengan cara pemisahan tugas agar proses penggajian lebih aman dan transparan. Lalu selanjutnya pada tahap akhir proses penggajian, perusahaan menghitung serta mencairkan berbagai potongan dan tunjangan yang berkaitan dengan gaji karyawan, seperti pajak penghasilan dan jaminan sosial. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak serta dana yang dipotong dari gaji karyawan kepada instansi pemerintah atau pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu tunjangan dan benefit karyawan meliputi asuransi maupun tunjangan hari raya. Lalu ada ancaman dan kontrol dari disbursed employee paid benefits-nya tadi, yaitu yang pertama keterlambatan pembayaran. Ancaman tersebut memerlukan pengendalian yang baik seperti penggunaan sistem perhitungan otomatis dan pengawasan secara berkala. Dan ancaman yang selanjutnya adalah kesalahan pembayaran. Ancaman tersebut bisa diatasi dengan penyediaan laporan pendapatan kepada karyawan agar proses penggajian berjalan akurat, transparan, dan sesuai dengan aturan. Baik, selanjutnya ada outsourcing option. Jadi, outsourcing adalah praktik di mana perusahaan itu menggunakan jasa pihak ketiga untuk menjalankan sebagian atau seluruh aktivitas sumber daya manusia dan penggajian. Tujuan utama dari outsourcing adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban administrasi dari perusahaan. Nah, dengan menggunakan layanan dari perusahaan luar yang memiliki keahlian khusus, proses penggajian dan pengelolaan akan dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian ada beberapa aktivitas yang sering dialihkan melalui outsourcing, antara lain yaitu ada pemrosesan penggajian, lalu penghitungan dan pelaporan pajak gaji, pengelolaan tunjangan karyawan, administrasi program pensiun, hingga kegiatan rekrutmen dan pelatihan karyawan. Nah, dengan menyerahkan aktivitas tersebut kepada pihak yang lebih berpengalaman, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi dan keahlian profesional yang mungkin tidak dimiliki secara internal. Kemudian, outsourcing juga memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan. Salah satunya adalah efisiensi biaya, karena perusahaan tidak perlu mengembangkan sistem sendiri atau mempekerjakan banyak tenaga ahli. Selain itu, perusahaan dapat lebih fokus pada kegiatan inti bisnisnya, seperti produksi atau pelayanan kepada pelanggan. Kemudian, vendor outsourcing juga biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan dan hukum ketenagakerjaan, sehingga dapat membantu perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Next. Namun, outsourcing juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berkurangnya kontrol
perusahaan terhadap proses penggajian dan pengelolaan data karyawan. Selain itu, data karyawan yang bersifat sensitif harus dijaga keamanannya agar tidak disalahgunakan. Perusahaan juga dapat menjadi terlalu bergantung pada vendor outsourcing jika sebagian besar proses SDM dikelola oleh pihak luar. Nah, karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan outsourcing, perusahaan harus mempertimbangkan juga nih berbagai faktor seperti keamanan data, reputasi penyedia layanan, biaya yang harus dikeluarkan, serta tingkat kontrol yang masih ingin dipertahankan oleh perusahaan. Dengan pertimbangan yang tepat, outsourcing dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan SDM dan juga penggajian. Okay, now it's HR and payroll summary. The human resource and payroll cycle is an important process in any organization. It focuses on managing employees and pay them correctly for their work. This cycle includes many activities such as hiring new employees, training them, assigning them to jobs, evaluating their performance, and processing their salaries. The human resource system stores important information about employees, such as their personal data, skills, training, and job history. The payroll system calculates salaries, dedications, and tax, and makes sure employees are paid on time. Next. In the past, many companies use separate system for HR and payroll. However, modern organizations often use ERP systems that connect both systems together. This integration helps companies work more effectively, reduce errors, and across employee information more easily. Overall, an effective HR and payroll system helps organizations manage employees better, control lab and support better decision making. Next. In the case of Alpha Omega Electron, the company had problems because the HR system and payroll system were separate. This made it difficult to manage employee information and increase payroll costs. To solve this problem, the company decided to use an ERP system that connect HR and payroll together. This will help the company improve, reduce errors, and manage employees more effectively. Next. Terima kasih for your attention. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Human Resource Management dan Payroll System. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.